Dan di sini juga dikatakan di 1 Korintus 6 ayat 17, tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan, ia menjadi satu roh dengan dia gitu. Jadi kita bukan lagi apa yang orang katakan, apapun masa lalu kita gitu, apapun orang katakan gitu mengenai kita, gitu. Ketika kita bersatu dengan Allah, ketika kita terima Tuhan Yesus, kita adalah menjadi satu roh, kita sama dengan dia, kita adalah anaknya gitu, kita adalah orang yang dikasihi dia gitu. Halo semuanya, salam sejahtera, dan semoga semua dalam keadaan sehat. Selamat berjumpa dalam Grace for Indonesia. Nama saya Rita. Saya dan teman-teman adalah bagian dari kelompok sel yang bernama Sola Gracia Life Group. Kami berasal dari gereja yang berbeda-beda, dan kami berkumpul secara rutin dari tahun 2014. Di Life Group ini, kami sama-sama belajar firman Tuhan dan membahas hal-hal simpel dalam hidup kami sehari-hari. Bagaimana menghadapi tantangan hidup, dan kami saling mendukung satu sama lain. Dan kami melihat dan merasakan bagaimana Tuhan bekerja luar biasa dalam kehidupan kami, mengubahkan kami dan mengubah keadaan kami secara luar biasa. Awalnya kami berkumpul secara offline, tetapi sejak pandemi komsel kami menjadi online, tambahan lagi beberapa anggota kami pindah ke luar negeri. Jadi memang lebih mudah pertemuan online. Kemudian timbul ide untuk merekam sesi live group kami dan membagikannya kepada kalian semua, supaya kalian juga bisa mengerti dan mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Dalam setiap pertemuan live group, kami punya satu topik bahasan, dan setiap topiknya kami bagi menjadi beberapa sesi video. Kalau kalian punya pertanyaan seputar topik yang kami bahas, atau ada topik menarik yang ingin kami bahas dalam pertemuan selanjutnya, ataupun kalian memiliki prayer request untuk didoakan, silakan masukkan dalam komen. Kami berharap apa yang kami sharingkan bisa memberikan semangat dan pengharapan, karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Kalau video ini memberkati kalian, tolong di like, subscribe, dan di share, supaya menjadi berkat juga buat banyak orang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sekarang, saya mau kasih ilustrasi ini mengenai Yohanes ya, John. Di Yohanes 13, itu dikatakan seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar di sebelah kanannya. Jadi kita tahu bahwa John itu dia menyebut dirinya murid yang dikasihi Yesus, gitu ya. Nah, kalau namanya Yohanan itu artinya the Lord is gracious dalam bahasa Ibrani. Hanan itu artinya grace, gitu ya. Jadi Tuhan itu penuh dengan kasih karunia. Nah, kita tahu bahwa dia sebetulnya di awal-awal itu dia disebut sebagai the son of thunder. Jadi dia dengan saudaranya Yakobus itu dibilang sons of thunder, anak-anak buruh gitu. Karena kelihatannya mereka itu gampang terpicu emosi. Jadi kalau kita lihat ya, di Lukas itu disebutkan bahwa ketika Yesus itu dalam perjalanan mau ke Yerusalem, itu melewati Samaria. Dan kemudian orang-orang Samaria itu menolak Yesus dan murid-muridnya. Kemudian si Yohanes dan Yakobus ini bilang, Tuhan, apakah kamu mau kalau kita panggil api dari langit untuk membunuh mereka, memusnahkan mereka, intinya seperti itu. Jadi seperti Elia kan di perjanjian lama. Tapi Tuhan Yesus malah menegur mereka dan akhirnya jalan gitu. Jadi di sini kelihatan bahwa si John ini dia agak-agak emosional, tetapi dia itu mengerti bahwa Tuhan Yesus itu adalah kasih gitu. Jadi dia senang bersandar gitu. Kalau kita lihat ya sebetulnya si John Beloved ini dia itu penulis ketiga terpanjang di Perjanjian Baru. Yang pertama terpanjang itu adalah Lukas. Lukas itu menulis The Gospel of Luke gitu ya. Jadi Injil Lukas dan juga Kisah Rasul. Kemudian Paulus menulis paling banyak buku ya. Dia ada 13 buku dari 27 buku. Tetapi kalau dihitung panjangnya dari kebanyakan kata itu Lukas lebih banyak gitu ya. Kemudian yang ketiga itu Yohanes. Dia menulis 5 buku. Yang pertama The Gospel of John.
kemudian ada 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes gitu ya. Kemudian the Book of Revelation. Dan dia itu menulis Injil yang non-sinoptik. Sinoptik artinya sinonim ya. Jadi kayak Matius, Markus, Lukas itu sinonim karena banyak sekali persamaan di ketiga gospel ini, ketiga Injil ini. Tapi si Yohanes ini menulisnya berbeda gitu. Dia berbeda karena kebanyakan kalau yang tiga Injil lainnya itu menuliskan kejadian-kejadian di tahun ketiga pelayanan Yesus. Sementara si Yohanes ini menuliskan mulai dari tahun pertama, mulai dari mujizat pertama gitu ya. Jadi di situ kita lihat bahwa dia lebih komprehensif menuliskan mengenai Yesus gitu. Dan disebut juga, jadi biblical scholar itu bilang si John ini the red letter gospel. Jadi paling banyak ucapan Yesus yang dikutip di dalam Injil Yohanes ini gitu. Kemudian si John ini memiliki pewahyuan yang lebih komprehensif ya mengenai Yesus sebagai Allah dan Yesus sebagai manusia gitu. Jadi kalau kita lihat di buku Yohanes dikatakan bahwa in the beginning gitu kan, Bereshit persis sama dengan kalimat pertama di Perjanjian Lama di buku Genesis ya, Kejadian gitu. In the beginning. Jadi di situ dia ada pewahyuan bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Kemudian di tiga bukunya yang lain itu dia lebih menggambarkan Yesus sebagai manusia. Dan kita lihat juga Yohanes itu adalah satu-satunya murid yang berada di bawah salib Yesus pada saat Yesus disalib, dan dia dipercaya untuk merawat ibunya, gitu, merawat ibunya Yesus ya, Maria. Karena waktu Yesus disalib dia bilang, ibu ini anakmu, dia katakan mengenai Yohanes. Kemudian Yohanes dia juga bilang ini ibumu gitu. Jadi sejak saat itu Yohanes itu menerima Maria itu ke dalam rumahnya. Jadi yang merawat gitu ya. Kemudian Yohanes ini adalah satu-satunya yang mati tua, bukan karena penganiayaan. Yang lain semua martir karena penganiayaan. Jadi dalam histori itu juga disebut bahwa Yohanes ini sempat digoreng ya, ditaruh di kuali yang berisi minyak, boiling oil itu, tapi dia tidak mati gitu. Sampai akhirnya dia dibuang ke Pulau Patmos dan di situ melihat peroleh visi ya mengenai kedatangan Tuhan Yesus, mengenai masa yang akan datang, mengenai apa yang akan terjadi kemudian, dan kemudian di sejarah mengatakan bahwa setelah itu dia kembali ke Efesus dan dia mati di sana, dan dia mati tua gitu. Ada yang bilang ya lebih dari 100 tahun, ada yang bilang 90-an lebih gitu, tapi yang jelas dia satu-satunya yang mati tua gitu. Dan dia melihat kedatangan Yesus karena juga diceritakan kan di akhir bukunya dia di Injil Yohanes waktu itu, waktu setelah Yesus bangkit, kemudian Petrus bilang, apa yang terjadi dengan murid ini katanya. Terus Yesus bilang, kalau saya mau dia untuk tetap hidup sampai dengan aku datang, itu bukan urusan kamu gitu, tapi kamu ikutlah aku gitu. Jadi di situ sebetulnya orang-orang berpikir, oh dia ini nggak akan mati nih sampai Yesus datang. Sebetulnya kalau menurut saya sih itu benar juga karena dia melihat gitu kan, meskipun dia nggak hidup ribuan tahun, tapi dia melihat kedatangan Yesus gitu. Pada saat Yesus datang, dia sudah melihat visi gitu dalam dan menuliskannya di kitab Wahyu. Jadi di sini kita lihat bahwa begitu powerful ya, begitu luar biasanya kuasa yang dia alami, yang dia terima, karena dia mengerti, memiliki pewahyuan betapa Tuhan Yesus itu mengasihi dia. Sampai dia menuliskan mengenai dirinya bahwa dia adalah murid yang dikasihi Yesus. Itu artinya dia punya pewahyuan bahwa dia adalah murid yang dikasihi, bahwa Yesus itu adalah kasih. Dikatakan juga di gospelnya dia adalah the gospel of love gitu ya. Dia Injil dari kasih gitu. Dan itu bukunya dia yang paling banyak diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa di dunia gitu. Jadi kita lihat bahwa ketika kita mengerti, mengalami pewahyuan siapa Yesus itu sebenarnya dan apa yang dia lakukan dan
siapa diri kita di dalam Kristus, itu kita akan mengalami itu kemuliaan yang semakin besar gitu. Nah, kemudian ini terakhir saya mau kasih lihat ini mengenai kintsugi. Nggak tahu apa kalian pernah tahu juga, ini adalah seni untuk memperbaiki barang keramik yang rusak gitu. Jadi kalau kalau ada barang keramik kadang-kadang kan kayak China gitu ya, udah usianya udah ratusan tahun gitu, dibilang ribuan tahun, itu pecah. Itu kan sayang sekali gitu ya. Makanya orang Jepang itu menemukan seni yang namanya kintsugi. Kin itu artinya emas. Sugi itu artinya joinery gitu. Jadi digabung. Jadi yang retak-retak, yang rusak, pecah ini digabungin lagi dengan memakai bubuk emas gitu. Sehingga akhirnya jadi seperti ini. Dan ketika sudah seperti ini, itu luar biasa. Jadi kita lihat bagus banget kan. Bahkan maksudnya dengan kelihatan sisi-sisinya yang pernah pecah itu dengan emas itu jadi bagus sekali dan bahkan harganya bisa ribuan dolar gitu. Dan di sini aku mau bilang bahwa sebetulnya ini seperti gambaran seperti manusia, manusia yang sudah jatuh dalam dosa, manusia yang sepertinya tidak berharga, tapi Tuhan itu angkat gitu. Tuhan itu malah mau datang, dia mau mati, dan bahkan dia mau rohnya bersatu dengan kita. Dan ketika kita bersatu dengan dia, itu kita memiliki status sebagai anak gitu, anak Allah gitu. Dan di sini juga dikatakan di 1 Korintus 6 ayat 17, tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan, ia menjadi satu roh dengan dia gitu. Jadi kita bukan lagi apa yang orang katakan, apapun masa lalu kita gitu, apapun orang katakan gitu mengenai kita, ketika kita bersatu dengan Allah, ketika kita terima Tuhan Yesus, kita adalah menjadi satu roh, kita sama dengan Dia, kita adalah anaknya gitu, kita adalah orang yang dikasihi Dia. Gitu. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Nah, aku berdoa supaya kamu dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah. Jadi ketika kita mengerti gitu, kasih Kristus itu, itulah kita dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Saya mau stop share. Nah, gimana nih kira-kira kalian ada komen atau saksian atau pertanyaan atau lessons learned apa yang kita sudah pelajari? Aku lupa ayatnya, tapi kalau ada yang mengenai suffering itu gimana? Kayaknya kita harus terima suffering juga gitu. Itu satu. Terus kedua, karena saya suka nonton yang satu itu, selalu dia ucapkan God is in control, God is in control. Itu kita terima nggak sih kalau dia ngomong begitu? Itu aja. Oke, mengenai suffering, iya di Efesus ya, di Roma juga dikatakan gitu bahwa kita ketika kita mengaku ya Aba ya Bapa gitu kan, kita anak, kita adalah ahli waris. Kalau kita juga menderita bersama-sama dengan Dia gitu kan, seperti itu di Roma 8 ya. Aku coba lihat ayatnya ya. Di ayat 16, roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris, maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Itu salah satu ayatnya ya. Kalau dibilang menderita, itu menderita apa gitu ya. Selama kita di bumi, itu kan dibilang kita tuh groaning gitu ya. Groaning, kita menderita dalam arti kita longing, kita pengen bersama-sama dengan Tuhan gitu. Nah, sementara di bumi ini memang kita sudah diberi kuasa, tetapi the enemy still around. Masih masih kan dibilang kan bahwa si iblis itu berjalan berkeliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum, eh, mau memaksa orang yang dapat ditelannya gitu kan intinya kan. Nah, itu kita suffering seperti itu gitu. Jadi dan juga penganiayaan karena Tuhan Yesus itu menebus kita dari dosa kita, kemudian juga Dia
menyembuhkan sakit penyakit kita, tetapi dia tidak menebus kita dari penganiayaan. Dalam arti apa? Dalam arti selama kita di bumi ini, selama Yesus itu belum datang kedua kali, itu si iblis itu masih berjalan berkeliling gitu. Itu kita masih suffering gitu kan. Nah, seperti itu sih. Tapi yang jelas kita sudah diberikan kuasa dan roh yang ada di dalam kita lebih besar dibanding roh lain yang ada di bumi. Kemudian yang ya masih anak kecil ya. Jadi yang saya cuma tahu hari itu adalah saya nggak akan pernah ketemu papa saya lagi gitu. Jadi nangis gitu kan, nangis. Tapi akhirnya kecapean nangis sampai mau ketiduran. Dan itu ingat banget waktu di ranjang itu karena mau tidur gitu tuh, aku tahu aku berada di pangkuan seorang gitu ya. Terus aku tahu itu Tuhan Yesus gitu, dan dia bilang gini, mulai saat ini saya jadi papa kamu. Jadi aku mengenal dia sebagai papa gitu, bapak di surga gitu, di God gitu. Jadi betul, dan dia buktikan itu. Jadi seorang ayah yang menyediakan semua gitu. Kita berasal dari keluarga yang gak punya gitu ya. Kemudian kita semua pindah lah ke rumah nenek kita gitu, satu kamar berempat, mama saya dengan 3 adik saya. Tapi Tuhan tuh sungguh menyatakan kasihnya. Kita nggak bisa makan, kita selalu bisa makan.